Pada hari ini kita akan membahas materi Kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno terletak di wilayah Jawa Tengah. Terdapat dua dinasti yang memerintah, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra, di mana kedua dinasti ini akan memerintah silih berganti. Adapun yang menjadi sumber sejarah dinasti Sanjaya, diantaranya Prasasti Canggal pada tahun 732 Masehi, Prasasti Balitung pada tahun 907 Masehi, dan Kitab Carita Parahyangan. Sedangkan yang menjadi sumber sejarah dinasti Sailendra, yang pertama Prasasti Kalasan 778 Masehi, yang kedua Prasasti Kelurak 782 Masehi, yang ketiga Prasasti Ratu Boko 856 Masehi, dan yang keempat Prasasti Nalanda 860 Masehi. Pada masa dinasti Sanjaya, raja yang pertama yang memerintah di dinasti Sanjaya adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Hal ini berdasarkan Prasasti Canggal bahwa beliau adalah pendiri kerajaan Mataram dari dinasti Sanjaya dan meninggal pada abad ke-8 Masehi. Ketika Raja Sanjaya sudah wafat, maka digantikan oleh penerusnya, yaitu Rakai Panangkaran, dilanjutkan kembali oleh Rakai Warak, dan dilanjutkan kembali oleh Rakai Garung. Pada saat Raja Sanjaya wafat, terjadi perubahan politik di Kerajaan Mataram kuno, di mana kerajaan tidak lagi dipimpin oleh dinasti Sanjaya, akan tetapi dipimpin oleh dinasti Sailendra. Ketika dinasti Sailendra yang memimpin, bukan berarti dinasti Sanjaya sudah musnah. Mereka tetap ada dan nanti di kemudian hari dinasti Sanjaya yang akan mengambil alih kembali kepemimpinannya. Selanjutnya, penerus dari dinasti Sanjaya adalah Sri Maharaja Rakai Pikatan. Nah, Sri Maharaja Rakai Pikatan ini memiliki cita-cita menguasai seluruh wilayah Jawa Tengah. Pada saat dinasti Sanjaya dilanjutkan kedudukannya oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan, wilayah Mataram kuno masih dipimpin oleh dinasti Sailendra. Nah, salah satu strategi agar kekuasaan Mataram kuno kembali lagi berada di bawah kekuasaan dinasti Sanjaya, maka langkah yang dilakukan oleh Rakai Pikatan adalah meminang putri kerajaan Sailendra bernama Pramodawardhani. Dan strategi tersebut akhirnya berhasil. Maka Mataram kuno kembali lagi dipimpin atau dikuasai oleh dinasti Sanjaya. Setelah Rakai Pikatan digantikan oleh penerus berikutnya adalah Sri Maharaja Rakai Kayuwangi dan Sri Maharaja Rakai Watung Halang. Setelah Sri Maharaja Rakai Watung Halang dilanjutkan oleh penerus berikutnya adalah Sri Maharaja Watukura Dyah Balitung. Pencapaian pada masa Raja Dyah Balitung berhasil membuat Prasasti Mantiasih atau Prasasti Keduh yang berisi silsilah Raja-Raja Mataram dari mulai Raja Sanjaya sampai Raja Dyah Balitung. Kemudian berhasil juga membuat Tritunggal Jabatan yang dipakai sampai Kerajaan Majapahit, yaitu Rakrian Ihino atau penjabat tinggi di bawah Raja, Rakrian Ihalu, dan Rakrian Isirikan. Dari Raja Dyah Balitung digantikan oleh penerus berikutnya yaitu Sri Maharaja Daksa. Nah, pada masa Sri Maharaja Daksa, pencapaian pada masanya yaitu berhasil membuat sebuah candi yang kita kenal sebagai Candi Prambanan. Selanjutnya, dinasti Sanjaya diteruskan oleh Rakai Wawa atau Tulodong, di mana pada masa pemerintahannya dibantu oleh Empu Sindok yang menjabat sebagai Rakyan Ihino.
Nah, pada masa pemerintahan Rakaiwawa atau Tulodong, banyak sekali serangan dari kerajaan Sriwijaya. Dan berdasarkan sumber lain, pada masa Rakaiwawa terdapat peristiwa bencana alam yang cukup dahsyat, yaitu meletusnya gunung berapi dan terjadi gempa bumi. Nah, demi keberlangsungan kerajaan dan kestabilan kerajaan, maka akhirnya Empu Sindok memutuskan untuk memindahkan kerajaan Mataram kuno dari wilayah Jawa Tengah ke Jawa Timur. Maka pada saat ada proses pemindahan tersebut dan kemudian akhirnya berhasil dipindahkan ke wilayah Jawa Timur, maka kerajaan Mataram kuno pun berubah namanya, tidak lagi menjadi kerajaan Mataram kuno, akan tetapi berubah menjadi kerajaan Medang Kemulan. Selanjutnya, kita masuk ke masa dinasti Sailendra. Pada akhir abad ke-8 Masehi, dinasti Sanjaya terdesak oleh dinasti Sailendra. Hal ini menyebabkan posisi yang memegang kekuasaan di kerajaan Mataram beralih ke dinasti Sailendra. Akan tetapi, kedudukan dinasti Sanjaya tetap dihormati, hanya saja harus tunduk dan patuh kepada dinasti Sailendra. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik dinasti Sailendra atau siapa saja yang memimpin pada masa dinasti Sailendra. Yang pertama adalah Raja Indra, di mana pada masa Raja Indra berhasil melakukan ekspansi menguasai wilayah sekitar Selat Malaka dan juga melakukan pernikahan politik dengan menikahkan putranya yang bernama Samaratungga dengan putri Raja Sriwijaya. Pada masa Raja Indra dibangun Candi Kalasan yang merupakan hadiah dari Panangkaran kepada dinasti Sailendra. Setelah Raja Indra, pemerintahan dilanjutkan oleh Raja Samaratungga. Nah, Raja Samaratungga ini memiliki putra dari permaisuri bernama Pramodawardhani dan dari selir bernama Balaputradewa. Nah, setelah Samaratungga meninggal, seharusnya kekuasaan diberikan kepada Pramodawardhani. Akan tetapi Pramodawardhani menolak. Kemudian akhirnya diberikanlah kepada putra dari selir yang bernama Balaputradewa. Nah, pada masa pemerintahan Raja Samaratungga, mulailah dibangun sebuah candi yang kita kenal sebagai Candi Borobudur. Karena Pramodawardhani menolak untuk menjadi raja, maka yang melanjutkan dinasti Sailendra itu adalah Raja Balaputradewa. Akan tetapi di kemudian hari, ketika Pramodawardhani menikah dengan Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya, Rakai Pikatan berusaha membujuk Pramodawardhani untuk mengambil alih kembali kekuasaan yang berada di tangan Raja Balaputradewa. Nah, sehingga terjadilah perang saudara antara Pramodawardhani dan Raja Balaputradewa yang kemudian akhirnya dimenangkan oleh Pramodawardhani. Nah, sedangkan Balaputradewa sendiri kemudian akhirnya melarikan diri ke Sriwijaya. Nah, kerajaan Mataram kuno akhirnya dilanjutkan oleh dinasti Sanjaya.